mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke adik-adik, ya sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, perlindungan, berkat-Mu Tuhan atas hidup kami, orang tua kami ya Tuhan. Biar Kau selalu menjaga, menyertai kami selalu Tuhan. Yang mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Satu syukur ya. Amin. Oke, kita menyanyi satu pujian ya. Kita menyanyi satu pujian. Kompilah Kompimpah. Yesus pujaanku, oh oh oh, kau
penyembahan janjimu suatu saja.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Maria. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak mau bercerita tentang roti mana. Cerita ini adalah cerita berkaitan dengan pada zaman dulu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun, hingga suatu hari mereka sampailah di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada saat itu, bangsa Israel bersungut-sungut karena dia merasa bahwa dia bosan tiap hari dengan makanan-makanan yang mereka bawa. Mereka mau makan yang lebih lagi. Mereka mau makan yang lebih enak lagi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka pun bersungut-sungut. Mereka berpikir, lebih baik kami di Mesir saja. Di Mesir kami makan dengan enak walaupun kami harus bekerja ataupun kerja paksa. Disuruh membuat batu bata. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pun akhirnya dia pun berseru datang kepada Tuhan. Dia berseru berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Dan disitulah adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Akhir bangsa Israel pun benar. Ketika mereka pagi-pagi hari bangun, mereka melihat seperti embun, ada warna putih dan ada butiran-butiran. Ternyata mereka mendekati, ini bukan embun, tapi kok ada butiran-butiran seperti ini, kayak ketumbar. Apa ya ini? Akhirnya bangsa Israel pun memungut ataupun mengambil butiran-butiran itu. Dan ternyata itulah butiran-butiran itu adalah roti mana yang dikirimkan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di situ Tuhan menggenapi janjinya bahwa Tuhan memberikan hujan mana ataupun roti mana kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pun mereka mengumpulkan roti mana itu. Tuhan sudah berfirman supaya setiap orang mengumpulkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada orang-orang yang begitu tamak. Ada orang-orang yang begitu rakus. Mereka mengumpulkan roti mana itu melebihi dari apa yang Tuhan sudah firmankan. Mereka pikir, mumpung ada roti gratis nih. Mumpung ada makanan enak nih. Sudah lama makanannya itu aja. Akhirnya mereka pun mengumpulkan begitu banyak roti mana. Mereka kumpulkan mungkin pakai karung, mungkin pakai semua wadah yang dia miliki. Ada yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika orang-orang ini yang begitu rakus dan tamak akan roti mana ini, mereka mengumpulkan begitu banyak. Apa yang terjadi adik-adik? Bahwa roti mana ini tidak boleh disimpan sampai besok pagi lagi. Sebab kalau roti mana ini disimpan sampai besok pagi, roti itu akan berulat dan menjadi busuk adik-adik. Tetapi karena orang-orang tamak, mereka mengumpulkan yang banyak. Tapi akhirnya mereka melihat apa yang terjadi. Roti-roti yang mereka kumpulkan itu berulat dan busuk. Dan roti mana ini adik-adik, setiap kena sinar matahari akan mencair ya, seperti es dong ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu orang Israel pun setiap hari diberi oleh Tuhan yaitu roti mana yang turun dari langit. Mereka makan, mereka kenyang adik-adik, mereka menikmati dengan sukacita, dan
Bangsa Israel pun sudah tidak bersungut-sungut lagi tentang makanan, sebab Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa, yaitu roti mana yang turun langsung dari langit. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini kita tahu bahwa hidup kita adalah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita juga tidak boleh tamak dan rakus akan apa yang kita rindukan, sebab Tuhan tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu persis berkat yang baik untuk kita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak sekolah minggu yang tidak rakus dan tamak. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang tidak egois. Tetapi mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dengan taat dan takut akan Tuhan. Baik, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri buat ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kalau kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online, kami boleh memuji Tuhan, dan kami baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami tidak mau kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tamak. Kami tidak mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang egois, tetapi kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang menuruti apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Engkau memelihara bangsa Israel, Engkau memberikan roti mana. Kami juga percaya Engkau juga akan memberkati kami, mencukupkan kami apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.